sebelum dia berproses vertikal, memang kita harus tahu dulu apa yang menjadi dasar atau referensi acuan terhadap posisi vertikal dalam hal ini ada ketinggian. Nah, kita kenal yang menjadi dasar ketinggian kita itu adalah yang dinamakan dengan permukaan Dewi. Di sini biasanya Dewi itu adalah sejajar, hampir sama dengan sejajar atau di level permukaan laut rata-rata. Jadi di mana permukaan laut rata-rata itu permukaan laut pada waktu jenuh, di atas jenuh gitu ya. Nah, kemudian di sana ditentukan sebagai dasar atau titik nolnya, titik nol tinggi, yaitu adalah berdasarkan ini. Mereka permukaan laut rata-rata. Nah, sementara ini nanti kita akan lihat juga bahwasannya Bapak menggunakan ini yang saya anggap ketinggiannya itu ada di sini, Pak. Yang pertama ini, jadi di sini adalah bumi fisik, kemudian di sini ada geoid. Karena awalnya yang namanya bumi itu kan kemarin waktu digambarkan kita, bentuknya itu tidak karuan. Para ahli matematik awalnya itu bagaimana sebenarnya bumi itu supaya dimodelkan dengan model matematik. Ya, kenapa supaya dimodelkan supaya kita mengukurnya enak dan menghitungnya juga dengan menggunakan pendekatan matematik. Kalau ini itu adalah bidang eksistensial. Jadi di mana setiap yang namanya titik di dalam teori itu, ya, itu mempunyai potensial yang sama atau gravitasi yang sama. Di setiap titik ini, ya, makanya biasanya di sini ukurannya menggunakan gravimetri, ya. Tetapi jauh juga bisa dengan ini sudah tahu. Dimana pada waktu dia atau jenuh, ya, tanpa ada beban, tanpa ada pengaruh arus segala macam, gitu. Nah, kedudukan yang itu sama dengan Dewi. Kita bisa melakukan pengamatan untuk mendapatkan mimpi level itu dengan pengamatan yang dilakukan dengan pengamatan kasar khusus. Dengan pasur, bisa ditemukan dengan pengamatan pasur. Pasur dengan pasur. Jadi nanti kita lihat pasang tertinggi berapa, pasang terendah berapa. Sulit terendah, jadi sulit terendah di pasang tertinggi. Ya, kenapa? Dan yang namanya pengamatan pasang tertinggi itu harus kita amatinya itu dalam 1 tahun. Sebenarnya kalau yang paling bagus itu 15 tahun. Kenapa? Karena setiap yang namanya bumi berotasi itu terjadi perubahan antara kedudukan di bidang ekuator, ini misalkan di bidang ekuator, dengan posisi matahari dan bulan, orbit matahari dan bulan. Yaitu mungkin orbitnya itu bisa di sini dan bisa ke sini. Ya, artinya pengaruh gravitasi antara planet antara bumi dengan bulan itu akan berubah, sehingga akan mempengaruhi terhadap yang namanya pasang. Ya. Sementara kalau GPS yang kita pakai itu dari sini. Geoid itu sebagai model matematika. Kalau itu model, ini adalah model matematika dulu. Jadi sebenarnya ketinggian yang ada di dalam GPS itu adalah ketinggian model, bukan ketinggian sebenarnya. Jadi di situ berdasarkan geoid. Di mana elipsoid dengan Dewi itu mempunyai perbedaan besaran yang disebut dengan jumlahnya. Jadi ada perbedaan antara elipsoid dengan Dewi. Yang dikatakan dominasi. Nah biasanya definisi yang hebat, jadi itu mengamati berapa besar hubungannya. Supaya kita tahu dengan model elipsoid berapa tinggi yang sebenarnya, tinggi Dewi. Jadi setiap nanti pengamatan GPS
Setelah pengamatan GPSC, cirinya dikoreksi dengan ini. Jadi mendapatkan titik yang itu salah satu kelemahan GPSC di kereta durasi. Karena dia modelnya juga secara horizontal memang dia teliti, praktis bisa berbeda. Tapi dari kemudian ya, nah, kemudian juga yang selanjutnya dari sini, di mana kita nanti akan mengenal yang dinamakan dengan bidang info. Bidang info itu nanti ini adalah sejajar dengan bidang geoid. Makanya dengan menggunakan info. Prinsip info itu adalah sebenarnya geodat, berat abang. Maka kita juga ada menggunakan titik-titik itu adalah sektor atau alat geodat. Ya, ada betul-betul. Nah, penting. Kenapa kita menentukan besaran titik-titik itu supaya kita tahu arah atau sektor ketinggian itu dari mana. Kan kalau kita tidak tahu ini kan kita tidak tahu. Misalkan kita mau paham jalannya, sebenarnya jalan. Apakah kita itu sudah tegak? Jalan itu ya. Kalau jalan itu tegak, itu kan harusnya ke arahnya apa? Arah bawahnya itu arah vertikal itu mana? Harus ke arah dengan apa? Ke arah dengan arah dengan nah. Ya. Kenapa? Karena di sini nanti kalau di besaran yang berat itu berarti di sini itu akan saling dikawal terhadap yang ini. Makanya ini diwakili dengan yang namanya biasanya gambarnya izin. Jadi yang paling bagus kalau mendirikan alat itu barang yang mencukupinya gitu ya atau nah ya, atau yang namanya minta ukur biasanya di sini tidak ada yang namanya info pertama. Ya. Nah ini yang jadi persoalan itu nanti saya ungkapkan secara dalam ya tetap persoalan kalibrasi ya. Tapi nanti kalau misalkan coba tapi jangan terlalu banyak nanti rusak semuanya itu. Ini satu ini antara kedudukan info tegak dengan itu harusnya sama. Ya. Pada waktu kita proses untuk mengkalibrasi kedudukan yang ini satu itu harus pada kedudukan searah dengan bukti ini. Jadi kita harus tegakkan dulu. Baru setelah tegakkan baru kita atur. Di sini kan infonya masih bisa diatur pakai objek maksudnya supaya infonya dua-duanya itu ketengah. Artinya antara sisi dengan sisi ini sudah satu dari satu. Nanti kalau seandainya ini tidak sama, begitu misalkan infonya tegak dan ini belum tegak, misalnya dengan ini pada waktu kita pembahasan itu persoalan. Jadi itu kenapa pentingnya info itu adalah untuk mewakili terhadap ini. Sehingga nanti di sini ada yang namanya bidang-bidang ini. Tidak apa itu tidak ada. Ya. Nah, karena bidang info itu adalah kan menjadi bidang geoid, arahnya itu adalah tidak datar, tidak bulat. Seperti ada permukaan ini memang untuk jarak-jarak kita dianggap bahwa yang namanya bidang info dengan yang datar itu kan kalau misalkan sendiri mungkin antara dari dengan bidangnya itu adalah yang kemarin katakan di bulan ini kira-kira jaraknya 50 km. Oke, demikian kemarin. Ini kita sudah begini. Ini hanya tahu, ini hanya tahu, ini tahu dalam kemudian ini kelengkapannya berapa? Nah, nanti kita lihat ini D data dan ini adalah D lengkung. Kalau D lengkung banding dengan D datar itu harus mendekati satu ya.
untuk koordinat TTM, koordinat material kita yang dipakai itu sudah diperkirakan kemarin kita ya. Kira-kira yang perbandingan D berhubung dengan ini biasanya dijelaskan dengan faktor skala. Itu mendekati sama dengan 0,9996. Jadi kalau perbandingan antara D berhubung dengan data itu bisa diatur sebagai bidang data. Ini acuan ini untuk BTM. BTM atau PM bulan belajar. Jadi dia ambil bulan belajar, dengan bulan belajar itu bisa mencapai 0,99. Untuk BPN, ini BPN 0,9999. Menggunakannya bukan BPN Pak, namanya itu PR 3 belajar. Sistem koordinasi. Ya memang agak berbeda dengan BPN sendirilah. Ini cuma hanya ada di Indonesia. Yang namanya rem kadastar yang wilayah, rem kadastar itu untuk BPN-nya kadastar dan kadastar di negara-negara Arab itu banyak menggunakan BPN. Cuma kita saja yang menggunakan PR 3 saja. Supaya kenapa? Semakin kecil belajarnya, semakin teliti kan, semakin apa yang lingkungan itu bisa dialihkan. Hampir sama, dan tadi mau itu kita satu. Ini yang jadi persoalan kan, tentang persoalan dalam hubungan. Nah, jadi kita tahu bahwa sebagai referensi awal itu adalah ini, adalah dari sini. Kemudian dengan GPS, arahnya itu berbeda. Dia sudah terusnya ke dalam ini. Dan bisa jadi vektornya, arah vektornya antara yang ini disebut dengan tinggi geometrik. Yang ini adalah tinggi ortometrik. Kalau yang dari geodit itu disebut tinggi ortometrik. Kalau yang dari ellipsoid itu disebut dengan geometrik. GPS itu adalah tinggi geometrik. Dan yang namanya ini pengukuran peta itu adalah menggunakan tinggi ortometrik. Jadi harus dari Indonesia. Supaya nanti Bapak juga mengetahui tinggi itu ternyata banyak gitu ya. Jadi jangan disamakan nanti Bapak begitu Bapak melihat ini, coba saja. Tapi kayak itu semua Bapak dikatakan tahu. Mungkin bukan apa. Artinya bisa saja 10 meter, tapi kita sudah tahu lebih jauh gitu. Berarti ada perbedaan ini. Jadi dinyatakan bahwa ini alat kesalahan tidak gitu ya, bukan alat yang salah gitu. Tapi memang prinsip cara kerja alat itu adalah seperti ini. Yang juga daripada itu adalah sebagai dan akhir-akhir ini ya, ada kemungkinan karena perbedaan alat yang satu seperti ini, yang satu seperti ini, kayak ekstrim ya. Ini adalah ini, dan ini adalah ini. Ini adalah komentar. Kalau misalkan kita lihat dengan tulisnya, itu bisa menjadi komentar. Itu adalah yang pertama adalah untuk menentukan tinggi titik dengan mengukur jarak tinggi. Kemudian tinggi itu adalah jarak terhadap acuan tertentu. Acuannya mana? Dalam hal ini acuan tinggi kita itu adalah MSL, ya MSL. Kemudian beda tinggi itu adalah jarak antara bidang info. Ya. Karena info yang pertama ini kita punya bidang. Kemudian kalau kita kebawakan di buku tidak kan perbedaan itu bisa ada yang berbeda tinggi. Kemudian bidang info adalah bidang dengan potensi yang sama. Acuan tinggi bidang info melalui utama rata-rata. Jadi sama. Bidang akumulasi data yang ada dari bidang info, kemudian bidang dari adalah bidang dari normal info. Normalnya kalau normal itu kan pasti tidak boleh ya dalam bidang info. Itu sangat normal. Itu sangat normal. Tidak boleh ini
Sudut vertikal adalah sudut pada bidang vertikal, seperti nomor 2 dan sudut. Yang cara bentuk beda tipis itu banyak. Ya. Yang pertama itu adalah cara barometrik, itu asal dan biasanya hubungan. Jadi untuk mendapatkan ketinggian kata itu belum bisa. Kalau sekarang ya asal pakai GPS saja. Ya kita atas. Kemudian secara trigonometrik sedang dalam berpikir. Karena kenapa? Karena dia menggunakan prinsip sudut trigonometrik. Ya. Sudut itu mempunyai kelemahan. Dan kemarin sudah sebenarnya bisa mengolah pakai ini. Nah, cara sifat data itu sangat teliti. Makanya digunakan pada didasarkan si alatnya kaku kan tidak bisa secara vertikal. Tegak itu sudah diatur. Demikian rupa supaya dia tegak. Khusus ya. Hanya menggunakan cara penjelasan dasar. Jadi ada sifat data memang sangat teliti. Nah, tetapi karena kita adalah uji pemasaran skala besar, mau tidak mau kita harus menggunakan dan menggunakan cara sifat besar. Nah, kita mau menghitung cara penelitian. X ditambah I, ya, juga sama dengan delta H ditambah T, ya. Seandainya I dan T-nya sama, artinya tinggi alat, ini tinggi alat, ini tinggi targetnya sama, ya, sama. Maka X sama dengan delta H bisa sama dengan T. Nah, tetapi kata-kata ini lebih baik kita menggunakan rumus yang umum dulu. Di sini bahwa tinggi alat dengan tinggi D ada berbeda kan? Tapi kalau misalkan jika ini sama dengan tinggi alat sama kalau misalkan itu ya. Nah, dari sini dikembangkan bagaimana kalau misalkan alatnya itu kedudukan alatnya itu tidak ditempatkan di ini misalkan ada tempat ya tempat kalau kesini kan manusia menjadi sebenarnya ada delta HAB tinggi antara A dengan B itu sama dengan apa? TB dikurangi dengan berarti yang dinamakan dengan ini kan ini adalah delta HAB ya delta HAB dari A ke B. Saya akan tanya di sini. Delta HAB-nya dengan kondisi yang seperti ini nilainya negatif atau positif? Coba dari sini. Ya, nanti negatif. Ya. Berarti cara mengukur di sini dengan besar ya ini. Supaya kita mengetahui berapa selisih ini. Jadi apa? Ini sama dengan apa? Ya. Nanti A ukurannya dengan ini. Coba lihat. Ini apa? Ada puluh. Jadi yang belakang ukurannya yang bukan. A itu sebagai apa? BT bacaan tengah belakang. Ya. Ini kan di sini awal kemudian kita ke belakang dulu, baru ke muka. Oke mana? Dikurangi bacaan di tengah. Ya. Kita mendengar di antara. Kemudian tambah
Kalau dia minus, artinya apa? Kalau positif, dia turun atau naik ini turun. Ya, berarti ini positif. Dari hubungan ini sehingga dapat diketahui bahwa delta AB itu sama dengan minus delta ya. Ya. Cara penempatan alat. Ya, yang pertama itu kalau alat itu ditempatkan di atas titik. Jadi rumus yang bisa kita pakai apa? Jadi delta AB sama dengan PA ya ya dikurangi dengan bacaan tengah permukaan. Ya. Nah, posisi juga bisa di luar titik. Ini kalau bedanya. Jadi sama juga yang ini adalah A dikurangi dengan B. Kemudian antara kedua titik ini yang tadi. Misalkan poligonnya adalah poligon tertentu, ya. Nanti data-datanya itu masing-masing mempunyai titik A, titik B. Ya. Di sini ada ketinggian, ada H. Saya kadang-kadang menggunakan T, boleh ya, tapi jangan di sini ada T lebih tinggi, 1 H ya. Jadi di sini adalah H, di sini adalah H B. HA disebut juga dengan K awal dan di sini adalah akhir. Sama seperti poligon. Tapi ini untuk tingginya ya. Jadi kan ada X, Y dengan A tadi ya. X koordinatnya datanya, X, Y nanti dengan koordinatnya A. Begitu kita mengukur, berarti kan kita mengukur sifat data. Di sini diketemukanlah delta H1, kan begitu ya. Nanti begitu mengukur poligon juga sama. Bukan poligon, kemudian delta H 1, 2, kemudian di sini adalah delta H 2, 3, kemudian delta H 3, 4, dan di sini adalah delta H 3, 4, D. Ya. Kalau tidak lakukan seperti halnya poligon, di titik apa sudah diketahui koordinatnya. Untuk titik 1 berapa? Sama dengan CH ditambah apa Pak? Titik 1. Ditambah dengan delta A1 kan? Itu ya. Karena kan tadi bahwa yang namanya TB dikurangi TH sama dengan delta A ambil. Ya. Di mana TB sama dengan TH ditambah dengan delta A ambil. Nanti ini juga kemudian titik 1, kemudian titik 2 itu sama dengan T1 ditambah dengan delta H 1, 2. Ya, di mana T1 itu? T1 apa? Sekarang ini T1 ditambah delta H 1 ditambah dengan delta H 1, 2. Ya. Titik sampai ke TB. TB apa? TB itu 4 ditambah dengan delta H 4D. Atau kalau kita kalikan dari TA ditambah dengan delta H A1 ditambah dengan delta H 1, 2 ditambah dengan delta H 2, 3 ditambah dengan delta H 3, 4 ditambah dengan delta H 3, 4, 4. Ya. Berarti
Ya, kalau kita bakukan menjadi rumus akhir itu adalah bahwa T akhir itu adalah T sama dengan sigma daripada delta A. Jadi sama dengan 1 sampai ke M. Di mana M adalah jumlah sehubungan dengan setiap cara geometri itu tidak dipenuhi, ya, karena setiap pengumpulan pasti dikatakan pasti harus ada yang namanya dua koreksinya setiap beda tinggi dengan membagi rata koreksi berbanding dengan tentukan tinggi titik dengan run ini. AD kemudian nanti sama dengan AD. Ini AB ditambah dengan AB plus koreksi. Ya, oke. Nah, kira-kira nanti ini yang akan menjadi apa formulir. Kita hitung dari hasil bacaan ternyata beda tinggi, selisih beda tinggi itu adalah ini adalah hasilnya. Sebenarnya kalau dalam formulirnya tidak seperti itu. Ada formulir itu bacaan sedang tengah, sedang tengah, sedang atas, sedang bawah. Ya. Kemudian nanti setelah ada sebagai koreksi, apakah ada itu sama dengan sinyal atas sama dengan bawah itu sebagai koreksi berarti yang mana kita waktu itu di itu maksudnya itu. Itu adalah sebagai koreksi antara bacaan sedang tengah atau yang dua benang tengah itu sama dengan atas ditambah dengan bawah. Nah, nanti bisa cek benang tengah itu sama dengan benang atas baru kalau tidak sama. Seperti ini kita menghitung dari titik A dengan titik B, di mana A dan B itu sudah diketahui koordinatnya, sudah diketahui tingginya. Yang ada berbeda, dan dikatakan yang kedua. Nah, kemudian titik-titiknya, ini sudah diketahui. Kemudian ini nanti dikoreksikan. Setelah kita ketahui masing-masing titik yang ini, kita jumlahkan dulu. Berapa jumlah daripada ini? Sigma daripada delta HI yang ini. Kita lihat lagi delta H. Berapa? Ternyata jumlahnya adalah 0,21. Poin minus, poin positif itu disebutnya. Nah. Kemudian, yang akhir dan yang awal berapa? Akhir selain awal. Ini tinggi akhir selain awal. Berapa? Hasilnya adalah 0,4 ya. Nah, berarti berapa? Yang namanya F, F delta H. Jadi koreksinya berapa? 24. Minus 0,007. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sini, ternyata jumlah yang itu kelebihan dibanding dengan ini. Nanti harus koreksinya dikurangi ya, karena kelebihan. Yang benarnya kan ini, harusnya selisihnya 0,24. Ternyata yang masih ukuran itu 0,21 itu kelebihan dikurangi. Kalau kekurangan harus kita tambahkan gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui ini ada 0,7, lalu kita koreksikan dengan membagi rata. Di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Berarti 0,07 dibagi 4. Ya, bagi 4 sama tidak dengan yang tadi. Ada yang 0,2, ada yang 0,1. Ya, 0,1 itu akan berbanding lurus dengan jarak. Ya, supaya dia terpenuhi jumlah tekanan itu adalah 0,07. Ukurannya tadi ya masih ini 0,01, ini 0,2. Ya, ada di jaraknya lebih besar daripada ini. Ini lebih mudah. Ini yang namanya sifat tertentu lebih mudah dibandingkan konjugasi. Ya, nah cara saya akhir-akhir lagi. Jadi setelah ini dia sudah tambahkan saja. Tinggi itu apa? Ini
Kita pada tinggi ini, kita masuk ini, kita balik. Gitu ya. 573,216 coba beri gitu. Yang ini ditambah dengan ini, ditambah ya tapi ini kan dikurangi 573,216 dikurangi ini ya minus ditambah minus dikurangi 0,37 dikurangi itu 0,6. Sama juga dengan koordinat. Kalau kita kali itu koordinatnya 0,0, ya. Kemudian yang sebenarnya itu adalah misalkan 102,105, berarti yang X-nya harus ditambahkan 102, yang Y-nya harus ditambahkan 105. Ya, tinggal dulu. Namanya transaksi matematika. Walaupun nanti bukan ada transaksi, ada jadi rotasi segala macam. Tapi itu ada. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa lagi kita katakan itu yang paling